A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran yang lalu bahasanya adalah perbandingan orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka. Kalau sudah masuk dalam neraka, ketika kulit dagingnya telah terkelupas, maka Allah menggantinya kulit daging yang baru, supaya terus merasakan sakitnya siksa api neraka. Sementara orang-orang mukmin yang beramal soleh disediakan oleh Allah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Tidak sekedar itu, mereka juga disiapkan namanya azwajun mutahharah, pasangan-pasangan hidup yang suci, pasangan-pasangan hidup yang tidak ada kotoran dalam tubuhnya. Kalau berkeringat, keringatnya wangi, tidak pernah kentut, apalagi buang air besar, kencing pun tidak, sehingga di surga itu nggak ada toilet, nggak ada kloset, karena nggak ada pembuangan. Semuanya dibuatkan indah. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman, mereka yang beramal soleh. Itu adalah sebuah perbedaan yang tajam. Yang satu orang kafir masuk neraka, yang satu orang mukmin masuk surga. Padahal di dunia sama, ya, tinggal di RT yang sama, tinggal di RW yang sama, tinggal di lingkungan masyarakat yang sama. Tapi ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang kafir celaka, yang mukmin selamat, insya Allah. Nah, kita sudah memproklamirkan diri sebagai orang-orang yang beriman. Mana buktinya? Kita sudah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Mana lagi bukti bahwa kita ini orang-orang mukmin? Ketika Allah mengamanatkan kepada kita, maka amanat itu harus disampaikan. Jadi ciri orang mukmin adalah orang yang selalu menyampaikan apa yang menjadi amanat pada dirinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar kamu melaksanakan amanat kepada yang empunya atau pemiliknya. Yukhbirullahu ta'ala annahu ya'muru bi'ada'il amanati ila ahliha. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk melaksanakan amanat kepada ahlinya. Wa fil hadisil hasani an Samurah, dalam hadis hasan dari sahabat Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka. Kata Nabi, tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayakan amanat itu kepadamu
dan janganlah kamu berkhianat sekalipun kepada orang yang mengkhianatimu, ya. Menjalankan amanah terhadap, ya, penyerahan pemberi amanat, dan jangan berkhianat sekalipun dikhianati. Berarti nggak ada istilah lu jual gua beli, lu jual gua borong, nggak ada. Lu jual urusan lu, ya. Gua tetap berbuat baik. Begitu cara kita. Rawahul Imam Ahmad wa ahlus sunan. Lalu amanat itu rupanya apa saja? Wa huwa ya'ummu jami'ul amanati al-wajibati 'alal insan, yaitu umum seluruh amanat yang wajib yang dibebankan kepada manusia, min huquqillahi azza wa jalla wa huquqil ibad, baik itu hak terkait dengan Allah ataupun hak terkait dengan sesama hamba. Hak terkait dengan Allah urusan ibadah. Kata Allah, inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insanu innal insana zaluman jahula. Di surat Al-Ahzab 72, sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanat itu, amanat agama, kepada langit. Langit menolak. Diamanatkan kepada bumi, bumi menolak. Diamanatkan kepada gunung, gunung menolak. Wa hamalahal insanu, dan yang menerima amanat agama adalah manusia. Masya Allah, ya. Langit dikasih amanat agama, nolak. Tetapi pernah nggak langit maksiat? Nah, pernah nggak langit berkhianat kepada Allah? Kata Allah, nget langit, itu air jangan diturunin ya, ya, kau simpan, ya, di wadahmu, ya, sama langit ditahan itu. Kalau Allah bilang langit tuangin tuh, ya, dituangin, ya. Padahal langit menolak amanah agama. Allah mengamanatkan agama kepada bumi, bumi nolak. Bumi pernah nggak khianat sama Allah? Pernah nggak bumi maksiat sama Allah? Ya. Kata Allah, bumi, ya, diem, tenang, ya, diapa-apain juga diem, jangan balas. Nah, diinjek-injek diem, dikencingin diem, dibirakin diem, dicangkul-cangkul diem. Terima itu bumi. Maka orang kalau diapa-apain diem kayak bumi, nurut aja. Iya, jadi bini ditabuokin lagi, nyetabuokin diem aja sampai mukanya pada bengep, ya. Udah begitu suruh bikin kopi masih dibikinin juga, ya. Udah begitu malamnya diminta dikasih juga. Jadi namanya kayak bumi. Ya Allah. Bumi nolak agama tapi taat. Gunung nolak agama tapi gunung nurut sama Allah, ya. Kalau kata Allah, diem kamu sebagai paku pancang bumi, ya, udah diem aja. Kalau Allah bilang, gunung batuk-batuk, nurut batuk-batuk, keluar tuh laharnya. Masya Allah, ya. Akhirnya yang terima amanah agama adalah manusia. Manusia terima amanat agama, patuh apa khianat? Banyak yang patuh nurut agama, perintah Allah, apa banyak yang melanggar aturan Allah? Banyak melanggar aturan Allah, padahal nerima amanat agama. Coba bagaimana kalau manusia nggak dikasih agama? Ya Allah, ya, masih dikasih agama aja ada yang modelnya Donald Trump, ya, iya, modelannya Netanyahu, ya, iya, pakai kebenaran
sesuai dengan otaknya sendiri. Yang begitu kudu dilawan, jangan dibelain. Dibelainnya hancur kita, belain orang-orang begitu karena tidak melaksanakan amanah. Masya Allah. Maka kata Allah, sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Ya Allah. Nah, amanah agama diterangkan yaitu as-salat, waz-zakat, was-siyam, wal-kafarat, wan-nudhur, wa ghairu dhalik mimma huwa mu'tamanun alaihi. Apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita? Contohnya salat, ya, Allah perintah salat, maka kita wajib kerjakan salat. Zakat, Allah perintah zakat, kita keluarkan zakat. Apalagi puasa, kita jalankan puasa. Kafarat, bayar denda, ya. Bayar denda bulan puasa siang hari, ya. Hubungan sebadan suami istri, maklum namanya mantan baru, ya. Nggak bisa nahan, ya. Itu kebobolan, bayar denda, itu namanya kafarat. Apa kafaratnya? Ya, pertama merdekakan budak. Budaknya sudah nggak ada juga budak Sunda, budak letiknya. Ya. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Sementara yang melakukan itu orang termiskin di dunia. Di kampung ini paling miskin. Bagaimana dah cuy? Bayar denda nggak? Ya, itu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa Pak? Saya hubungan sebadan sama istri saya. Ya sudah, kalau begitu bebaskan budak. Lah, duit dari mana ya Rasulullah? Budak mahal. Ya. 70 juta misalnya pada saat itu, ya. Saya nggak punya uang. Ya sudah, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, puasa sebulan aja saya empot-empotan, ya. Orangnya udah tua. Ya, Masya Allah, nggak kuat ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu ngasih makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, di kampung ini saya yang paling miskin. Coba. Habis-habisan udah. Ya, dia nggak mampu, dia paling miskin, dia nggak kuat bayar puasa, akhirnya dikasih gandum sama Rasulullah. Udah, ini bawa pulang, buat makan kamu aja dah. Allah bebaskan kamu dari kafarat. Enak ya. Jadi kalau begitu paling enak jadi orang miskin, bebas dari kafarat, malah dikasih. Itu contoh. Itu namanya amanat kepada Allah. Zakat, ya. Kemudian nadar, ya. Itu mimma huwa mu'tamanun alaihi, yang itu semua oleh Allah sudah diamanatkan kepada kita. La yattali'u alaihi al-ibad, yang tidak terkait langsung dengan hamba. Wa min huquqil ibadi, dan hak-hak antar sesama hamba, ba'duhum ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Seperti misalnya kal wada'i', barang titipan, ya. Pak Man, saya udah kebanyakan duit nih. Nitip ya 100 juta. Ada orang nitip dia 100 juta. Pak Jadi terima nggak kira-kira? Terima, ada besok buat belanja. Nah, itu titipan, ya, wadi'ah. Kita jalankan amanat barang titipan orang lain. Yang dititipkan anak perempuan, ya. Kata bapaknya, Man, ya, nggak tahu Man siapa ini, Perman apa Satiman gitu ya. Ini anak saya titipkan sama kamu ya. Jaga amanah dengan baik. Oh, siapa? Tapi saya maunya ijab kabul dulu Pak. Gitu. Kalau titip doang di rumah saya, nggak ada ijab kabul, repot ini. Nah, itu amanat, ya. Istri adalah barang titipan dari orang tuanya, dari bapaknya. Maka jalankan amanat dengan baik. Jangan menyakiti istri. Kalau menyakiti istri berarti
tidak menjalankan amanat dari orang tuanya. Itu di antaranya itu. Mimma ya'taminuna bihi min ghairi itla'in bayyinatin ala dzalika, ya. Amanat apa? Kita nyalon RT, ya. Kemudian masyarakat memilih kita, ya. Kita jadi RT atas amanat dari orang-orang sekitar kita. Ini amanat yang benar begitu. Calon ada 2 atau 3, ya udah maju, lalu kemudian natar diri, ya. Sejauh mana masyarakat itu, kecintaan masyarakat kepada kita, kita yang terpilih. Tuh jangan kemudian sombong. Oh kan, orang pada demen sama saya, tuh makanya milih saya. Nggak taunya ada sarangan pajar. 50.000. Aduh, jangan begitu. Udah jalani aja amanah. Orang milih kita, kemudian kita jadi, maka jaga amanah dengan baik, ya. Nah, sebetulnya ya itu kalau cara orang kita mah golek momongan. Nyalon RT golek momongan, nyalon RW golek momongan. Coba nggak jadi RT, tidur nyenyak. Jadi RT jam 12 malam, jam 1 ada berantem, siapa yang dibangunin? RT. Masya Allah. Ya, tapi kudu ada yang mau, ya Pak Jadi ya. Kalau nggak mau semua bagaimana? Nah itu namanya menjalankan amanah. Kalau sekarang bukan mau, di beberapa tempat berebut, ya, karena ada syai'unnya, ada sesuatunya. Kalau dulu pada ogah, ya. Sekarang karena ada uang operasional atau apa namanya, jadi orang pada mau. Nah itu amanah. Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yaqtassu lisyati al-jama'i minal qurana'i. Benar-benar bahwa hak-hak itu harus dilaksanakan, ditunaikan kepada ahlinya, sehingga seekor kambing bertanduk dia menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, maka hak kambing yang tidak bertanduk itu harus dibalaskan oleh yang menguasainya. Masya Allah. Kambing satu bertanduk, satu tidak bertanduk, itu harus dilaksanakan itu. Artinya apa? Dalam kehidupan di masyarakat, kalau ada masyarakat yang terzolimi oleh, dalam tanda kutip, orang yang merasa punya kewenangan atau punya kuasa, maka tugas kita adalah, kalau kita ini menerima amanah di masyarakat, tugas kita adalah mendamaikan mereka, menyelesaikan perkara-perkara mereka. Itu tugas kita, namanya addul amanati ila ahliha. Kalau dalam kitab Syu'bul Iman diterangkan, addil amanata la tuqatil muslima, ya. Jalankan amanah dengan baik dan jangan menyakiti ataupun membunuh sesama orang Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar menunaikan amanat kepada ahlinya. Wa qad dzukira katsirun minal mufassirin, dan sungguh telah dijelaskan kebanyakan oleh ahli tafsir, anna hadhil ayata nuzilat fi sya'ni Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, ya, terjadi pada zaman Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Wasmuhu Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Abdari, ya. Hajibul Ka'bati al-Mu'azzamah, ya. Orang ini dia Hajibul Ka'bah al-Mu'azzamah, yang bertugas
menutupi Ka'bah atau memasangkan kain Ka'bah. Wa huwa ibnu ammi Syaibah bin Utsman bin Abi Talha alladhi sarat al-hijabah fi naslihi ila al-yawm. Aslama Utsman hadha fil hadnati baina sulhil Hudaybiyah. Utsman ini masuk Islam, Utsman bin Talha, bukan Utsman bin Affan, itu mendapatkan hidayah ya, pada saat terjadi perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Wa fataha Makkah wa huwa Khalid bin Walid wa Amr bin As wa amma ammuhu Utsman bin Abi Talha fakana ma'ahu liwa'ul musyrikina yawma Uhud wa qutila yawma idzin kafiran ya, jadi pamannya di antaranya adalah ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As ya. Ya, pamannya Utsman bin Abi Talha itu sebagai pelindung orang musyrik ya, dalam perang Uhud dan meninggal dalam keadaan kafir. Dikatakan Talha ini Utsman bin Abi Talha ini yaitu lamma nazala bi Makkah wa ma'anna an-nas kharaja hatta ja'a ila al-baiti fatafa bihi sab'an ala rahilatihi yastaslimur ruknu bi muhjanin fi yadihi ya. Jadi saat itu Rasulullah boleh melakukan tawaf ya. Kemudian dalam tawaf 7 kali putaran itu diantaranya adalah istislam kepada Hajar Aswad. Falamma qada tawafuhu da'a Utsman bin Talha fa akhadha minhu miftahul Ka'bah fa futihat lahu fadaqalaha fa wajada fiha hamamatun min aidan fa kasaraha biyadihi. Ketika selesai tawafnya, Utsman bin Talha memanggil Nabi, lalu kemudian membukakan kunci pintu Ka'bah ya. Kemudian masuk ya, menemuinya fawajada fiha hamamatan min aidan fakasara biyadi. Lalu ketika Utsman bin Talha ini telah masuk, dia menemukan hamamah ya, satu benda ya, lalu kemudian dihancurkan lewat tangannya ya. Summa tarahaha, kemudian dibuangnya. Summa waqafa ala babil Ka'bah, kemudian berhenti dia di depan pintu Ka'bah. Wa qad istakana lahun nas fil masjid, dan sungguh saat itu orang sedang ada di masjid ya. Qala Ibnu Ishaq fahadasani ba'du ahlul ilmi anna Rasulullah SAW qama ala babil Ka'bah faqala, kemudian Rasulullah pun berdiri di atas pintu Ka'bah lalu bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah ya. Rasulullah mengucapkan kalimat itu, maka kemudian masuk Islamlah namanya Utsman bin siapa tadi? Bin Abi Talha. Ini salah satu riwayatnya. Utsman bin Talha masuk Islam itu ya lewat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Artinya dia menjalankan amanah sebagai penjaga pintu Ka'bah. Ketika Rasulullah datang, siap membukakan pintu Ka'bah. Itu makna dari addul amanati ila ahliha. Nah, kita dalam kehidupan di masyarakat ya, itu kita juga harus menjalankan amanah dengan baik, sesuai pada tugasnya masing-masing. Suami diberikan amanat istri ya. Ini yang ngasih amanat siapa? Orang tuanya. Zahirnya amanat itu dari orang tuanya, hakikatnya adalah amanat itu dari Allah, karena kalimatnya misaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh.
dalam menjaga merawat pasutri, pasangan suami istri. Lalu kemudian Allah memberikan amanat pula. Amanatnya apa? Anak. Anak ini amanat dari Allah, maka jangan pernah disia-siakan. Amanat anak harus dirawat dengan baik. Apa kata Allah? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sementara kebaikan yang menyisakan pada keduanya itu adalah yang akan menjadi pahala dan menjadi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita bawa menghadap Allah. Harta amanat, perhiasan dunia. Tapi ketika harta kita bisa manfaatkan dalam kebaikan, maka berarti harta yang awalnya perhiasan dunia, tetapi kita mampu menjalankan amanat, harta ini akan menjadi penyelamat bagi kita. Tapi kalau kita tidak menjalankan amanat harta dengan baik, maka harta akan membebani perjalanan kehidupan kita di negeri akhirat. Anak amanat dari Allah. Semampu kita ngajiin, kita sekolahin, kita ajarin sholat, kita ajarin baca Quran, kita bimbing. Besarnya, dewasanya dia ngerti ibadah dengan baik, maka ada al-baqiyatus shalihat. Lepas anak ini masih bersama dengan kita atau sudah dengan keluarganya, ketika dia menjalani hidup dengan baik, kita punya al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang menyisakan pahala. Tapi ketika anak itu kita sia-siakan, tidak dibimbing, tidak dididik, tidak ngajiin, tidak disekolahin, akhirnya jadi anak geblek, maka menjadi beban bagi kita saat nanti kita ada di negeri akhirat. Maka hati-hati dengan anak, apalagi merawat anak zaman sekarang. Masya Allah, berat susahnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan amanah kepada ahlinya. Kemudian penggalan ayat yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghukum orang lain, maka kerjakan hukum itu dengan adil. Jadi amanah, amanah keluarga. Seorang suami punya amanah keluarga. Seorang ulama, ustadz, kiai, amanah umat. Seorang pengurus masjid, musola, amanah tempat ibadah. Seorang RT amanat dalam masyarakat. RW lebih besar lagi cakupannya. Lurah lebih besar lagi. Camat besaran lagi, wali kota, gubernur, presiden lebih besar lagi amanatnya. Ya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, sesudah aku diangkat menjadi seorang amir, menjadi seorang khalifah, maka semua menjadi tanggung jawab saya. Seandainya kambing-kambing liar, mereka itu tidak bisa makan rumput yang subur sebab kekeringan, maka saya yang menanggung dosa atas kambing-kambing yang liar karena tidak mendapatkan bagian makan. Itu Sayyidina Umar, ya. Yang diurus, yang dirawat tidak sekedar manusia, tapi makhluk yang lain, itu dilaksanakan amanahnya dengan baik. Nah, coba presiden kita seperti itu. Ya. Seandainya warga negara Indonesia kelaparan, maka saya yang dosa. Itu presiden harusnya begitu ngomongnya. Maka saya siapkan MBK. Ya, MBK sih disiapkan. Ya, sudah banyak yang berkomentar, jangan makan bergizi gratisnya yang dijadikan program, tapi
bagaimana orang tua murid mereka diberikan lapangan pekerjaan yang luas. Ya. Buatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga orang tua murid mereka mendapatkan penghasilan yang layak, maka anaknya pasti bergizi. Atau seandainya lapangan pekerjaan belum bisa memberikan, maka jangan dikirimkan makanan, sebab makanan itu sudah kena potongan-potongan ya. Dari atasnya misalnya satu porsi 15.000, turun ke bawah itu 13.000, turun lagi ke bawah 10.000, turun lagi ke bawah 8.000, turun lagi kepada yang paling bawah 6.000. Ya 6.000 gizi apa coba? Ya. Coba duit utuh ya, buatkan rekening, kirimkan dari pusat langsung ke wali murid. Kira-kira kepotong-potong enggak? Enggak. Perlu bikin dapur-dapur enggak? Enggak. Bikin dapur aja berapa miliar itu. Masya Allah. Nah ini ada apa ya? Apakah memang benar-benar semata-mata ingin mensejahterakan rakyat, atau ingin mensejahterakan konco-konconya ya, ya, jadi yang sejahtera konconya ya. Sekarang kaos kaki aja 100.000 iya, baju seragamnya berapa tuh ya, ya, jatah kaos kaki pelayan MBK satu pasang kaos kaki 100.000. Kalau kita beli di pasar Palmerah berapa tuh? Pasar ini, pasar yang kaos kaki itu 10.000 boleh ya? Ya Allah. Ini yang perlu dikoreksi dan perlu direvisi supaya kemudian tepat sasaran. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini ayat belum selesai ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, insyaallah kita akan bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.